Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua hari ini sehat dan gembira selalu. Hari ini, coba siapa yang tahu? Hari ini kita sudah memasuki minggu kedua pertemuan bulan Maria. Masih ingat gak pertemuan yang kemarin tentang apa? Hayo. Tentang apa? Yang keras? Iya, tentang Bunda Maria. Pada pertemuan sekarang, kita akan mengenal Maria lebih jauh waktu Yesus berumur 12 tahun. Nah, penasaran nggak gimana ceritanya? Hari ini Kak Gita akan menceritakan perjalanan Bunda Maria, Yesus, dan Bapak Yosef saat Yesus berumur 12 tahun. Tapi sebelum itu, supaya kita bergerak dan lebih semangat, yuk kita nyanyi-nyanyi dulu. Ada yang tahu nggak ya lagu ini? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nanti kakak-kakak mencontohkan. Yuk! Wah, gimana lagunya tadi? Seru kan? Kasih Yesus memang begitu indah. Nah, untuk memulai hari ini, sebelum kita mendengarkan cerita dan beraktivitas, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, lalu kita berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, hari ini kami ingin belajar dari Ibumu Bunda Maria. Semoga melalui Bunda Maria, kami bisa ikut setia seperti Bunda Maria yang terus bersamamu. Terima kasih Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, hebat, semuanya bersikap doa yang baik. Kalau begitu, sekarang ambil Alkitab masing-masing. Kalian bisa minta tolong mama, papa, atau kakak, atau orang lain yang ada di rumah untuk membantu kalian membuka Alkitab. Hari ini kita akan belajar dari Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Kayak kita ulangi ya. Ambil Alkitab, lalu buka Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Ceritanya adalah tentang Yesus pada umur 12 tahun
dalam bait Allah. Sudah siap untuk membaca Alkitab bersama-sama? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, bagaimana? Sudahkah didengar adik-adik tadi cerita tentang Yesus yang berumur 12 tahun yang pergi ke Yerusalem bersama Maria, ibunya, dan Santo Yosef, ayahnya? Sekarang Kak Gita mau menceritakan menggunakan gambar agar adik-adik lebih jelas cerita tentang Yesus yang berumur 12 tahun. Lihat, di sini Kak Gita punya gambar. Ada Yesus kecil yang berumur 12 tahun bersama Maria, ibunya, dan Santo Yosef, ayahnya. Di gambar ini mereka bertiga pergi ke Yerusalem. Pergi naik keledai, karena dulu belum ada kereta, belum ada pesawat terbang, belum ada bis, belum ada mobil seperti punya papa mama. Mereka bertiga berjalan kaki dan menaiki keledai bersama-sama dengan banyak orang pergi ke Yerusalem. Mereka ke Yerusalem untuk apa ya? Ada yang ingat tadi waktu mama, papa, atau Kak Gita bercerita membacakan dari kitab suci? Mereka kemana? Ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Betul sekali. Mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama dengan orang-orang yang lain. Nah, mereka sudah sampai. Mereka merayakan Paskah bersama dengan orang-orang banyak sekali. Setelah semua perayaan selesai, mereka pulang. Ibu Maria dan Bapak Yosef pulang. Tetapi Ibu Maria dan Bapak Yosef nggak tahu. Ternyata Tuhan Yesus kecil yang waktu masih umur 12 tahun itu masih tinggal di bait Allah.
Mereka tidak tahu, ibu dan ayahnya nggak tahu. Mereka pergi pulang bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang lain kembali ke rumah mereka masing-masing. Wah, coba. Nah, nih, mereka pulang karena perayaannya sudah selesai. Waktu mereka ada di jalan, mereka lihat, kemana ya Yesus anakku? Oh, mungkin dia ada di barisan belakang, atau mungkin dia sudah ada di depan. Ya sudah, kita pulang bersama-sama. Tapi setelah 1 hari perjalanan jauhnya, mereka kembali mencari Yesus. Yesus kemana ya? Kok nggak kelihatan? Kok dari kemarin tidak ada Yesus? Mereka lalu mencari dan baru menemukan bahwa Yesus nggak ada dalam perjalanan. Dalam kerumunan orang-orang banyak yang bersama-sama, Yesus tidak ada. Yesus hilang. Lalu mereka kembali pergi ke Yerusalem, dan setelah 3 hari mereka baru menemukan Yesus. Yesus ternyata ada di mana? Yesus ternyata masih ada di dalam bait Allah. Yesus kecil yang masih berumur 12 tahun duduk sama para ulama-ulama. Kira-kira Yesus ngapain ya? Ada yang masih ingat? Apakah Yesus bermain di dalam bait Allah? Bukan. Yesus apa? Yesus sedang berbincang-bincang, dan semua orang yang mendengarkan Yesus berkata-kata menjadi tercengang. Karena Yesus sangat pandai, dia sangat cerdas. Dia menjawab dan bertanya pada para ahli ulama tentang pertanyaan-pertanyaan yang dia diskusikan bersama-sama. Mereka semua tercengang. Bunda Maria dan Bapak Yosef yang melihatnya juga tercengang. Ternyata Yesus ada di situ, duduk bersama para ahli dan berdiskusi tentang banyak hal. Lalu Ibu Maria cepat-cepat menghampiri Yesus. Nak, kamu kenapa masih ada di sini? Kami semua khawatir sama kamu, kata Bunda Maria. Lalu apa jawab Yesus? Siapa yang masih ingat apa jawab Yesus? Coba kita ulang bersama-sama ya. Mengapakah engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tapi Yesus lalu kembali pulang bersama orang tuanya. Ibu Maria menyimpan semua cerita itu di dalam hatinya sambil berdoa. Ibu Maria gak marah-marah meskipun tahu Yesus sudah tidak ada dalam perjalanan pulang. Ibu Maria dan Bapak Yosef juga tidak marah-marah karena Yesus berada di dalam bait Allah tanpa pengetahuan orang tuanya. Nah, Kak kita mau tanya nih. Waktu mereka pergi kemana, ayo? Ada yang masih ingat? Coba lebih keras, mereka kemana? Ya, ke Yerusalem. Mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Betul sekali. Mengapa Yesus lalu tinggal di rumah Bapa, di dalam bait Allah? Kenapa? Apa jawabnya Yesus? Sebab Yesus harus berada di dalam rumah Bapa. Betul sekali. Apa yang dilakukan Yesus dalam bait Allah bersama para ulama? Apakah Yesus main catur atau main apa? Apa yang dilakukan Yesus? Yesus berbincang-bincang dan bertanya jawab dengan para ulama. Lalu apa yang dikatakan Ibu Maria? Yuk, sekarang Kak Gita ucapkan, anak-anak ikuti ya. Apa yang dikatakan Ibu Maria? Nak, mengapakah engkau berbuat demikian pada kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Kita ulang sekali lagi ya, kata-kata Ibu Maria kepada Yesus. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian pada kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau.
Itu yang dikatakan Ibu Maria. Tapi Ibu Maria tidak marah-marah. Lalu, apa yang dikatakan Yesus setelah Bunda Maria dan Bapak Yusuf berjumpa dan menyatakan kecemasannya? Jawab Yesus, "Mengapakah kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku berada di rumah Bapakku?" Kita ulangi sekali lagi sama-sama ya. "Mengapakah kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lalu setelah itu Yesus ikut pulang apa enggak ya kira-kira ya? Ada yang masih ingat? Iya, Yesus ikut pulang. Dia ikut pulang bersama Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Yesus ikut pulang bersama Yusuf dan Bunda Maria kembali ke Nazaret. Betul. Oke. Sekarang Kak Gita mau cerita tentang apa sih hubungannya cerita Yesus pada umur 12 tahun yang hilang dengan adik-adik semua yang saat ini ada di rumah, ada mungkin sekarang lagi di rumahnya saudara, atau sedang ada di kamar. Nah, Yesus waktu umur 12 tahun dia katanya hilang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem ke Nazaret. Hilang, padahal dia ada di dalam rumah Bapa. Nah, adik-adik sekarang juga bisa hilang. Kok bisa hilang? Bisa hilang kemana? Bisa hilang waktu ikut mama papa ke mall atau ikut mama ke pasar. Bukan berarti hilang seperti itu ya, tapi hilang ketika adik-adik lupa berdoa, adik-adik lebih suka main handphone, adik-adik lebih suka marah-marah sama orang tua, sama saudara, sama teman. Adik-adik sedang hilang karena itu tidak menemukan Yesus. Bagaimana caranya agar menemukan Yesus? Kita rajin berdoa, rajin pergi ke gereja, atau yang tidak pergi ke gereja mengikuti misa secara online, mendengarkan cerita kitab suci dari papa dan mama, belajar membaca dan membaca kitab suci. Jadi adik-adik tidak hilang. Adik-adik tetap ikut Yesus. Adik-adik ada dalam bersama Tuhan Yesus di dalam bait Allah. Lalu gimana caranya? Kak, aku kan sekolah, habis gitu tugasku banyak, aku sudah capek. Luangkan waktu sedikit untuk bertemu Tuhan Yesus agar adik-adik semua gak hilang. Tapi aku gak punya waktu. Masa gak punya waktu? Sebentar saja loh, waktu adik-adik bangun tidur. Jangan lupa, yang pertama harus dilakukan adalah melipat tangan, tutup mata dan berdoa. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena semalam aku dilindungi, aku bisa tidur nyenyak dan mimpi indah. Lalu sebelum makan, berdoa juga, terima kasih Tuhan, aku sudah diberikan rezeki. Waktu mau melakukan aktivitas belajar juga berdoa lagi. Lalu ketika sebelum berangkat tidur, jangan lupa untuk berdoa lagi. Kok aku disuruh berdoa terus sih sama Kak Gita? Iya dong, biar adik-adik tidak hilang. Biar adik-adik ikut Yesus. Nah, sekarang tunjuk tangan. Siapa yang mau ikut Yesus? Siapa yang mau ikut Yesus? Angkat tangan, tinggi. Wah, banyak yang mau ikut Yesus ya. Kalau nggak mau ikut Yesus, berarti ikut siapa dong? Gak boleh ikut yang lain, harus ikut Yesus. Kita nggak mau ikut iblis, kita nggak mau ikut setan. Kita harus ikut Yesus. Nah, biar bisa ikut Yesus dan tidak hilang, kita harus rajin berdoa. Lalu yang selanjutnya, kita bisa berdoa bersama Bunda Maria. Bunda Maria itu ibunya siapa? Siapa yang ingat pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, Bunda Maria itu bundanya siapa?
Bundanya siapa? Wah, hebat! Semuanya tahu. Bunda Maria adalah Bunda Yesus. Kita bisa berdoa melalui Bunda Maria. Coba ada yang tahu nggak? Berdoa dengan perantaraan Ibu Maria, namanya doa apa? Doa apa? Lebih keras. Doa Salam Maria. Betul sekali. Sudah ada yang bisa doa Salam Maria? Nanti kita akan tutup pertemuan dengan doa Salam Maria bersama-sama ya. Kita akan meminta pertolongan Bunda Maria agar kita tetap ikut Yesus dan tidak hilang. Oke, setelah cerita Kak Gita yang banyak sekali ini, yuk sekarang kita buat aktivitas. Kita mau menemukan Yesus yang hilang di tengah jalan, dan kita mau menebali titik-titik untuk diwarnai di rumah. Oke, sekarang siapkan pensil dan pensil warna, lalu minta Papa dan Mama untuk print aktivitas yang nanti di-share oleh Papa dan Mama. Oke? Oke, sekarang kita mau mengikuti Bunda Maria dan Bapak Yosef untuk menemukan Yesus yang berada di dalam bait Allah. Yuk, kita telusuri sama-sama ya. Kita cari jalannya. Yeay, sampai. Mereka menemukan Yesus yang ada di bait Allah. Selanjutnya, untuk anak-anak, adik-adik semua yang kesulitan mengerjakan itu, boleh mengerjakan yang ini. Nah, di sini ada titik-titik. Sekarang adik-adik boleh menghubungkan titik-titik itu menjadi sebuah gambar. Ya, dihubungkan titik-titiknya dengan rapi ya. Dihubungkan pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Dihubungkan semua titik-titiknya menjadi sebuah gambar yang utuh. Seperti ini. Oke. Adik-adik bisa mengerjakan pelan-pelan semuanya. Jika semua titik-titiknya sudah terhubung, lalu warnai dengan rapi. Oke, selamat mengerjakan. Bagaimana adik-adik? Kita sudah bersama-sama mencari jalan bersama Bunda Maria dan Bapak Yosef untuk menemukan Yesus di dalam bait Allah. Kita juga sudah menghubungkan titik-titik agar kita bisa lebih dekat dengan Yesus. Coba sebelum kita tutup pertemuan hari ini, yuk kita sama-sama ulangi. Kira-kira apa yang membuat kita dapat lebih dekat dengan Yesus? Yang pertama, rajin berdoa. Yang kedua, mengikuti perayaan Ekaristi baik secara online maupun offline. Dan yang ketiga, membaca kitab suci. Betul sekali. Semoga pertemuan hari ini membuat adik-adik semua menjadi bahagia dan semakin bertambah-tambah berkatnya. Yuk, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita ucapkan lagi bersama-sama ayat hafalan hari ini. Seperti kata Yesus yang diucapkan kepada ibunya ketika ibunya bertanya kepada Yesus tentang kecemasannya. Yuk kita ucapkan sama-sama. Mengapakah engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Oke, pertemuan hari ini sudah selesai.
syukur kepada Allah. Sebelum kita tutup dengan doa penutup, mari kita sama-sama menyanyikan Ave Maria. Mari kita ambil sikap doa untuk menutup pertemuan hari ini, dan sebagai perutusan kita akan mendoakan doa Salam Maria. Adik-adik, sebagai perutusan jangan lupa mendoakan doa Salam Maria untuk sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Kita doakan doa Salam Maria bersama-sama ya. Mari ambil sikap doa yang baik, kita lipat tangan dan tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.